Halo semuanya, perkenalkan saya Teresia Mimihayon. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini, saya akan mereview kembali materi mengenai dinamika dan tantangan Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Dalam materi ini, ada 5 pokok pembahasan utama yang akan kita bahas. Pokok materi yang pertama adalah pra-proklamasi. Pra-proklamasi merujuk pada periode sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ini adalah periode penting dalam sejarah Indonesia yang ditandai dengan perjuangan panjang dan persiapan untuk mendapatkan kemerdekaan dari penjajahan kolonial Belanda. Selama periode ini, terjadi banyak peristiwa penting, termasuk pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang biasa disingkat dengan BPUPKI, dan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang juga biasa disingkat dengan PPKI, yang kemudian menghasilkan rumusan dasar negara, Pancasila, serta Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pokok materi yang kedua adalah masa awal kemerdekaan. Masa awal kemerdekaan Indonesia dimulai pada tahun 1945. Masa ini ditandai oleh proses pembentukan negara dan institusi politik pasca kemerdekaan. Masa awal kemerdekaan Indonesia mencakup masa RIS, masa demokrasi liberal atau parlementer, dan masa demokrasi terpimpin. Masa revolusi Indonesia atau masa RIS adalah masa di mana bangsa Indonesia berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya dari upaya kolonial Belanda untuk merebut kembali kendali. Periode ini penuh dengan gejolak dan konflik bersenjata antara pihak Indonesia dan Belanda, yang mencapai puncaknya dalam Perang Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 hingga 1949. Setelah kemerdekaan Indonesia yang diakui oleh Belanda saat Konferensi Meja Bundar atau KMB yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November tahun 1949. Indonesia memasuki masa demokrasi liberal atau parlementer, di mana sistem politiknya didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi representatif dengan parlemen yang kuat. Pada tahun 1957, Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin setelah Soekarno mengumumkan konsep demokrasi terpimpin yang menempatkan pemerintahan di tengah-tengah dan memberikan peran besar kepada presiden dalam rangka mengarahkan jalannya negara. Setiap masa tersebut memiliki dinamika politik dan sosialnya sendiri yang membentuk landasan bagi perkembangan politik Indonesia selanjutnya. Pokok materi yang ketiga adalah masa Orde Lama. Masa Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno berlangsung dari tahun 1945 hingga tahun 1966 atau sekitar 22 tahun lamanya. Usai Indonesia menyatakan kemerdekaan, sistem pemerintahan pun mulai dirombak dari presidensial menjadi parlementer. Di bawah kepemimpinan Soekarno, Indonesia mengalami serangkaian perubahan politik, ekonomi, dan sosial. Soekarno dikenal karena retorika nasionalisnya yang kuat dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang cenderung mengarah pada pembangunan negara secara independen. Namun, periode ini juga ditandai oleh ketegangan politik, konflik internal, dan krisis ekonomi yang berdampak negatif pada stabilitas negara. Pada masa Orde Lama, terdapat 2 pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap munculnya dekret presiden. Pandangan tersebut yaitu mereka yang memenuhi anjuran presiden atau pemerintah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Atas kejadian tersebut, menyebabkan Presiden Soekarno turun tangan dengan sebuah dekret presiden yang disetujui oleh kabinet pada tanggal 3 Juni tahun 1959. Puncaknya,
ketika Soekarno dekat dengan para PKI yang membuat rakyat tidak senang. Bahkan hal tersebut yang membuat reputasinya menurun dan sudah tidak dipercayai lagi. Terlebih, rakyat juga khawatir jika pemimpin negara terlalu dekat dengan PKI akan menimbulkan munculnya paham komunisme. Atas dasar tersebut, Soekarno menyerahkan jabatannya pada tanggal 23 Februari tahun 1967 di Istana Negara. Kekuasaan pemerintahan resmi diserahkan ke pemegang Super Semar Jenderal Soeharto. Pokok materi yang keempat adalah masa Orde Baru. Masa Orde Baru merujuk pada periode sejarah Indonesia antara tahun 1966 hingga 1998. Ini adalah era pemerintahan otoriter yang dipimpin oleh Presiden Soeharto yang berlangsung selama 32 tahun. Pada era Orde Baru, segala bentuk kehidupan masyarakat Indonesia mengalami kemajuan seperti inflasi menurun dan mata uang nasional yang stabil. Awalnya, masa ini untuk menata kembali kehidupan masyarakat, bangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, pemerintahan tersebut dinilai tidak konsisten dalam melaksanakan cita-cita awal Orde Baru. Selama kepemimpinan beliau, ternyata Presiden Soeharto justru mementingkan kelompok-kelompok tertentu saja. Pada akhirnya, protes rakyat dan tekanan internasional menyebabkan jatuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998, membawa Indonesia ke era reformasi politik dan sosial yang lebih demokratis. Pokok materi yang kelima adalah era reformasi. Era reformasi merujuk pada periode penting dalam sejarah Indonesia yang dimulai pada tahun 1998. Periode ini ditandai dengan jatuhnya rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto setelah tekanan massa yang besar, protes rakyat, dan krisis ekonomi yang mendalam. Era reformasi membawa perubahan politik, sosial, dan ekonomi yang signifikan, termasuk demokratisasi, penghapusan larangan partai politik, reformasi kelembagaan, serta upaya membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Era reformasi juga menandai awal dari penguatan peran media dan munculnya ruang kebebasan berbicara yang lebih luas di Indonesia, serta hak asasi manusia atau HAM. Sekian dari saya, jangan lupa like dan komen guys. Terima kasih.